Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Ada sebuah negara unik di dunia ini, yaitu negara Israel atau bangsa Yahudi. Sebuah negara yang memiliki 1001 cerita yang tiada pernah habis untuk diceritakan. Nah, salah satu keunikannya adalah masalah penduduknya. Penduduk Israel. Dari catatan saya, bangsa ini memiliki jumlah penduduk 17 juta. Sangat sedikit sebenarnya. Tapi uniknya, 7 juta ada di negara Israel, di Timur Tengah sana, dan 10 juta itu menyebar ke seluruh dunia. Hampir setiap negara ada orang Yahudi. Jadi lebih banyak penduduknya tinggal di luar daripada di dalam negeri Yahudi. Mengapa bisa demikian? Ya, mari kita ikuti ceritanya. Yahudi dibenci dan didamba. Ya, rasanya tiada pernah habis untuk membicarakan tentang orang-orang Yahudi ini. Apapun bahan pembicaraan, kalau dihubungkan dengan Yahudi, maka ini akan menarik. Bicara Yahudi dari sudut pandang politik, agama, dan ilmu pengetahuan, semua akan menarik. Tapi kali ini kita tidak membicarakan Yahudi dari sudut pandang politik, karena ini bukan channel politik. Yang ringan-ringan saja, sekedar untuk menambah pengetahuan kita. Tapi sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa komen dan tekan tombol like jika Anda suka. Sudah tekan? Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Jadi orang Yahudi atau kata Yahudi pertama kali dijumpai dalam sebuah buku namanya Alkitab, kitab suci orang Kristen. Ya, tanpa Alkitab kita tidak pernah tahu kalau ada orang Yahudi di dunia ini. Menurut kitab Kejadian pasal 11 dan 12 kita akan temukan asal-usul orang Yahudi atau orang Israel. Jadi orang Yahudi ini bermula dari seorang yang bernama Abraham. Nah, siapakah Abraham ini? Usut punya usut, ternyata Abraham adalah keturunan dari Nabi Nuh. Keturunan yang ke-10 dari Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh kan? Itu seorang nabi yang Tuhan suruh bikin bahtera untuk menyelamatkan mereka dari air bah yang melanda seluruh bumi. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nuh itu mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem adalah anak yang sulung. Sem punya anak bernama Arpaksad. Arpaksad punya anak bernama Sela. Anak Sela bernama Eber. Anak Eber bernama Pelek. Anak Pelek bernama Rehu. Rehu punya anak Seruk. Seruk punya anak bernama Nahor. Nahor punya anak bernama Tera. Dan Tera punya anak bernama Abram atau Abraham. Dari Abraham inilah bangsa Yahudi itu dimulai. Dalam Kejadian 12, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Tuhan katakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Jadi Tuhan berjanji pada Abraham
melalui Abraham akan lahir sebuah bangsa, dan ternyata itulah bangsa Israel. Bagaimana ceritanya? Jadi Abraham mempunyai anak dari Sarah istrinya dan diberi nama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub, dan Yakub punya anak 12. Lalu di manakah awal mula ada kata Israel? Dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-26 dikisahkan Yakub bergumul dengan malaikat, dan ini Yakub tidak akan melepaskan malaikat itu. Kata malaikat kepadanya, "Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Dan bertanyalah orang itu atau malaikat itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Jadi kata Israel itu adalah nama lain dari Yakub, dan nama itu Tuhan sendiri yang berikan kepada Yakub. Namanya diganti Tuhan menjadi Israel. Yakub ini atau Israel ini kemudian mempunyai anak berjumlah 12 orang. Masing-masing bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Yusuf, Sebulon, dan Benyamin. Ke-12 anak ini beranak cucu dan berkembang menjadi 12 suku. 12 suku inilah berkembang lagi dan menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel atau anak cucu dari Yakub, yang namanya sudah diganti Tuhan menjadi Israel. Sebenarnya sepanjang sejarah Israel, mereka hampir tidak pernah mengalami masa-masa damai, masa tenang atau masa-masa bahagia. Karena sejak baru terbentuknya bangsa Israel, mereka sudah dijajah oleh Mesir selama 430 tahun. Ketika itulah Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, ia digantikan oleh Joshua, wakilnya. Joshua meninggal dunia, Israel kemudian dipimpin oleh para hakim. Secara bergantian hakim-hakim itu memimpin Israel, yaitu Hakim Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson, Abia, dan Samuel. Selesai para hakim memerintah, Israel kemudian dipimpin oleh raja-raja. Raja mereka yang terkenal misalnya Raja Saul, kemudian Raja Daud, dan Salomo. Dalam kepemimpinan Saul dan Daud, Israel tidak pernah berhenti dari perang. Nanti dalam kepemimpinan Salomo, Israel benar-benar mengalami masa-masa yang sangat membahagiakan. Karena pada masa itu tidak ada perang dan bangsa Israel benar-benar hidup tenang dan tentram. Dan itu terjadi sebenarnya karena mereka merupakan bangsa yang ditakuti. Siapapun yang berani melawan Israel itu pasti akan hancur. Tapi selepas Salomo, Israel kemudian pecah menjadi dua kerajaan. Ketika Salomo wafat, maka kerajaan Israel dipimpin oleh putra mahkota, yaitu putra dari Salomo bernama Rehabeam. Tetapi ada 10 suku yang tidak mau dipimpin oleh Rehabeam. Mereka tidak mau dipimpin oleh cucunya Raja Daud. Hanya ada 2 suku yang mau dipimpin oleh Rehabeam, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. 10 suku tadi mengangkat rajanya sendiri bernama Yerobeam. 10 suku inilah yang disebut Israel Kerajaan Utara.
sedangkan dua lainnya disebut kerajaan Yehuda. Ya, analoginya kira-kira seperti Jerman Timur, Jerman Barat, atau Korea Utara dan Korea Selatan. Dua kerajaan ini pun akhirnya terjadi saling perang satu dengan yang lain. 10 suku itulah yang kemudian mendiami daerah Samaria. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 4 kita jumpai di sana ada sebuah ayat yang mengatakan orang Yahudi tidak beramah-ramahan dengan orang Samaria atau tidak bergaul dengan orang Samaria. Israel kerajaan utara inilah yang dikenal dengan 10 suku yang hilang. Sementara dua suku lainnya yaitu Yehuda dan Benyamin mendiami daerah Yudea dan Galilea. Pada bulan April sampai September 723 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menyerbu kerajaan Israel Utara dan mengalahkan mereka. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Nebukadnezar Raja Babilonia menyerbu Yehuda dan menawan mereka dibawa ke Babel oleh rajanya yang terkenal bernama Nebukadnezar. Kota Yerusalem hancur, bait Allah mereka hancur, dan mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Selepas dari Babel, mereka pun kembali ke Yerusalem dan kembali membangun bait Allah mereka. Tapi tak lama berselang, kerajaan Yehuda kembali dikuasai, dijajah oleh kerajaan Yunani yang terkenal dengan kaisarnya yaitu The Great Alexander atau Alexander Agung. Selepas dari Yunani, Yehuda kembali lagi dijajah, dikuasai oleh kerajaan Romawi. Tahun 64 sebelum Masehi, Jenderal Romawi bernama Pompei menaklukkan Yerusalem dan merampasnya dari Yunani. Dari Pompei muncul juga Julius Caesar yang juga menguasai Yerusalem. Ya, kalau ceritanya hanya seperti ini sebenarnya tidak ada istimewanya ya. Bahwa ternyata mereka bangsa yang lemah. Karena raja berganti raja, kaisar berganti kaisar, menaklukkan Israel dan Yehuda ini. Bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia lain adalah hal biasa terjadi saling jajah-menjajah. Sama seperti yang dialami juga oleh bangsa Israel. Jadi, apa sebenarnya istimewanya bangsa Israel atau Yehuda ini? Mereka hanyalah bangsa yang kecil, lemah dan tak berdaya. Bergantian raja-raja dan bangsa-bangsa lain menjajah mereka. Tapi semua berubah sejak lahir seorang dari suku Yehuda yang bernama Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus menggemparkan seluruh Yehuda, seluruh Yerusalem, dan menggemparkan istana Herodes. Dan Herodes ingin membunuh Yesus, padahal Yesus baru berumur 2 tahun pada waktu itu. Bukan hanya Herodes, bahkan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, semua menjadi bingung oleh kemunculan Yesus. Lebih tepatnya mereka marah, iri dan dengki karena semua orang datang kepada Yesus. Mereka pun membunuh Yesus dengan menyalibkannya di Bukit Golgota dengan harapan agar pengaruhnya habis. Tapi malah terbalik. 3 hari setelah dia mati, dia bangkit dan dampaknya makin bersinar. Dan 40 hari kemudian sejak kebangkitannya, ada 500 pasang mata melihat Yesus terangkat ke surga di Bukit Zaitun. Pada masa Yesus hidup, hanya bangsa Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi ketika dia mati dan bangkit, seluruh dunia datang kepadanya. Apalagi Yesus pernah berjanji
bahwa Dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun demikian, tidak semua orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Hanya sedikit orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada dari mereka yang masih menunggu Mesias yang lain, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Makanya kita jumpai banyak orang Yahudi yang beragama Islam, Gnostik, bahkan banyak dari mereka yang ateis. Meski demikian, penjajahan belum berhenti bagi orang Yahudi. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma masuk Israel dan dia menghancurkan gedung kebanggaan Israel, itu Bait Allah. Dia meluluhlantakkan Yerusalem dan Yehuda, rata tanah. Dan sejak itu, orang-orang Yahudi berhamburan ke seluruh dunia sampai sekarang. Mereka berdiaspora di Afrika, Asia, Eropa, Amerika, Australia, bahkan sampai ke Indonesia. Kalau sejauh ini orang mengidentikan Yahudi itu Kristen atau Kristen itu Yahudi, itu 100% salah. Jangankan sekarang, pada zaman Musa pun atau pada zaman nabi-nabi, ada kelompok-kelompok yang tidak menyembah Tuhan mereka atau Yahweh mereka. Mereka menyembah berhala-berhala. Apalagi sekarang ketika 2000 tahun berdiaspora, telah terjadi kawin campur antara orang Yahudi dan dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama di seluruh dunia. Makanya jangan heran kalau ada Yahudi yang Kristen, Islam, Buddha, Gnostik, bahkan ateis. Demikian juga Yahudi di Indonesia, ada yang Islam, ada yang Kristen, ataupun Yudais. Buktinya mereka ada sinagog di Sulawesi Utara. Berdasarkan sejarah, Yahudi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1290. Bahkan mereka sudah ada duluan, jauh sebelum Belanda datang. Masih berdasarkan sejarah, bahwa pada tahun 1859 ada seorang pengelana Yahudi bernama Yakub Sapir. Dia datang ke Jakarta atau di Batavia pada waktu itu, memberitahu bahwa ada 20 keluarga Yahudi di Batavia dan beberapa ada di Semarang. Dan tidak banyak yang tahu bahwa pada tanggal 10 November 1945 ada seorang pejuang yang berasal dari Surabaya bernama Charles Musri. Dan ternyata Charles Musri adalah seorang Yahudi Surabaya. Kongres Yahudi Sedunia pada tahun 1960 diberitahu bahwa di Jakarta dan Surabaya terdapat 20 orang Yahudi asli. Kemudian di Manado ada 500 orang keturunan Yahudi asal Belanda dan Jerman. Di Indonesia ada komunitas Yahudi yang diberi nama The United Indonesian Jewish Community atau UIJC. Berdasarkan catatan Wikipedia, populasi Yahudi di Indonesia kini berjumlah 2.000 jiwa. Dan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang cukup terkenal di Indonesia. Misalnya Irwan Daniel Musri, seorang pengusaha dan produser film. Rita Aron, seorang model. David Abraham, pengacara. John Belograph, politikus. Benjamin Meyer Verbroek, pengusaha dan ketua umum di The United Indonesian Jewish Community. Cornelia Agatha, artis. Titut Dia Urbah, sutradara. Nafa Urbah, artis. Kevin Hillers, artis. Helmi Johannes, jurnalis dan presenter berita. Dolly Segerius, atlet nasional. Ahmad Dhani Prasetyo Kohler, musisi. Sophia Lacuba, artis. Asmiranda Syatman Watimena, artis.
dan Jonas Rifano Watimena, artis. Ya, tak dapat disebutkan satu demi satu, tapi nama-nama tadi merupakan orang keturunan Yahudi yang menonjol di Indonesia. Ya, inilah sedikit cerita atau kisah tentang Yahudi dari sana sampai sini. Ya, siapa sangka 2000 tahun lalu nenek moyang mereka masih ada di Yerusalem. Dan kini mereka ada di sini. Dan siapa yang tahu? Bisa saja 2 atau 300 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan tinggal di Yerusalem dan menjadi ketua RT dan lurah di sana. Selama bumi masih berputar, segala sesuatu bisa saja terjadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.